Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Naini Zaira dari kelas E5 dan saya juga sebagai ketua dari kelompok 6. Perkenalkan, ini anggota kelompok saya. Di sini ada Dewi Narahma, Nabila Naura, Raisa Zahra, Ratna Indah, dan juga Syifa Khairunisa. Saya Nadia akan menjelaskan apa itu integrasi aplikasi perkantoran. Ia adalah proses menghubungkan berbagai perangkat lunak yang digunakan di lingkungan kantor untuk bekerja secara bersama-sama, berbagi data, dan mendukung berbagai aktivitas kerja dengan cara yang efisien dan terkoordinasi. Contohnya ia adalah Microsoft Office 365 dan Microsoft Teams. Lalu, cara membuat grafik di Excel adalah yang pertama masukkan data, yaitu buka Excel dan buka tabel dengan data yang dapat dijadikan grafik. Kedua, pilih data. Blok seluruh data tabel yang ingin Anda gunakan untuk grafik. 3. Buat grafik. Klik tab Insert atau sisipkan, lalu pilih jenis grafik dari grup Charts. Lalu yang keempat, sesuaikan grafik. Klik grafik untuk menambahkan elemen seperti judul dan lain-lainnya, lalu kita bisa menyimpannya atau diekspor. Saya Raisa Zara Ardianti dan saya akan menjelaskan Table of Content. Table of Content atau daftar isi adalah daftar yang terletak di awal sebuah buku, laporan, makalah, atau dokumen lainnya yang mencantumkan judul bab, subbab, atau bagian penting beserta nomor halamannya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang struktur dokumen dan memudahkan pembaca untuk mencari informasi atau bagian yang ingin dibaca dengan cepat. Fungsi Table of Content yang pertama, memudahkan navigasi. Pembaca bisa langsung menuju topik yang diinginkan tanpa harus membaca seluruh isi dokumen. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas, membantu pembaca memahami urutan dan hubungan antar bagian dalam dokumen. Yang ketiga, memberikan gambaran umum. Table of Content menunjukkan struktur keseluruhan dokumen termasuk bab, subbab, dan bagian penting lainnya. Yang keempat, menandakan organisasi yang terstruktur. Table of Content menunjukkan bahwa dokumen disusun secara sistematis dan mudah diikuti. Perkenalkan, nama saya Nabila Naura kelas 10E5. Di sini saya akan membacakan slide tentang apa itu Object Linking and Embedding, juga jenis serta fungsinya. Object Linking and Embedding adalah sebuah teknologi berorientasi objek yang berbasiskan teknologi komponen objek model yang menyediakan layanan kepada aplikasi untuk menciptakan dokumen-dokumen yang terdiri dari banyak objek, mulai dari gambar, suara, hingga dokumen lainnya. Jenis OLE dan fungsinya. Object Linking. Penghubungan objek. 1. Menghemat ruang karena hanya menyimpan tautan, bukan file penuh. Kedua, memastikan data tetap konsisten di berbagai dokumen. Object Linking. Penyematan objek. 1. Membuat dokumen independen dari file sumber. Kedua, berguna saat file sumber tidak tersedia di masa mendatang. Nama saya Syifa Khairunisa. Di sini saya akan membacakan cara menggunakan atau menghubungkan objek. Pertama, siapkan file sumber. Buka file Excel atau file sumber lainnya dan pastikan data yang ingin dihubungkan sudah siap. 2. Salin data file sumber. Pilih data misalnya tabel atau grafik di Excel. Lalu tekan Ctrl+C untuk menyalin. 3. Masukkan file tujuan Word. Buka dokumen Word. Klik kanan di area tempat data akan dimasukkan, pilih paste spesial. Di jendela paste spesial, pilih opsi paste link dan format data yang diinginkan. Misalnya Microsoft Excel Worksheet Object. 4. Periksa tautan. Data dari Excel akan muncul di dokumen Word. Jika file Excel diubah, data di Word akan diperbaharui secara otomatis. Lalu, selanjutnya ada menyematkan objek. Yang pertama, buka dokumen tujuan atau Word, buka file Word tempat Anda ingin menyematkan objek. Yang kedua, masukkan objek dari file sumber, lalu klik menu sisipkan, lalu ke objek, dan buat dari file. Klik tombol telusuri dan pilih file yang akan disematkan, misalnya file Excel. Jangan centang opsi link to file agar file disematkan sepenuhnya ke dokumen, lalu klik OK. Perkenalkan, nama saya Ratna Indah. Di sini saya akan membacakan slide apa itu mail merge. Mail merge adalah fitur yang memungkinkan pengguna membuat dokumen secara otomatis dengan data variabel dari sumber data seperti spreadsheet atau database.
Fitur ini biasanya digunakan untuk membuat surat, label, amplop, atau dokumen lain dengan informasi seperti nama dan alamat. Saya Dewiana Rahma Khairani. Saya akan membacakan fungsi dan manfaat dari OLE. Yang pertama yaitu efisiensi waktu. Membantu membuat banyak dokumen dengan cepat tanpa perlu mengetik ulang untuk setiap penerima. Kedua, personalisasi. Menghasilkan dokumen yang dipersonalisasi untuk setiap penerima dengan data unik, seperti nama atau alamat. Ketiga, mengurangi kesalahan manual. Data yang diambil langsung dari sumber yang terstruktur untuk mengurangi resiko kesalahan penulisan. Keempat, cocok untuk berbagai keperluan, berguna untuk surat massal, undangan, label pengiriman, laporan, atau pemberitahuan. Terakhir adalah cara membuat mail merge. Yang pertama, siapkan dokumen utama, lalu yang kedua menyiapkan sumber data untuk membuat daftar penerima di Microsoft Excel, yang ketiga menghubungkan kata ke sumber data, lalu yang keempat mengisikan data variabel, yang terakhir adalah tinjauan dan penyelesaian. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.